Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam history. Selamat datang bagi yang baru bergabung dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Nusantara serta teori-teori tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha tersebut. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Namun perlu diingat bahwa jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, Indonesia pun telah memiliki kebudayaan sendiri. Dalam hal ini, bangsa Indonesia memiliki lokal jenius, yaitu suatu kecakapan dalam menerima kebudayaan asing dan mengolahnya menjadi suatu kebudayaan yang selaras dengan kepribadian bangsa. Jadi, dengan kata lain, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia telah memperkaya perbendaharaan kebudayaan Indonesia. Pengaruh kebudayaan dan agama Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia meliputi berbagai bidang seperti agama, politik atau pemerintahan, sosial, arsitektur, seni, bahasa, sastra, dan pendidikan dan astronomi. Nah, pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia itulah yang akan kita bahas satu-satu. Maka dari itu, tonton terus video ini sampai habis agar kalian bisa memahami materi tersebut. Yang pertama, pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang agama. Sebelum masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat masih menganut kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Kepercayaan ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia, sehingga ketika agama Hindu masuk ke Indonesia, kepercayaan, animisme, dan dinamisme tidak lantas ditinggalkan begitu saja, melainkan telah terjadi percampuran atau akulturasi di antara keduanya. Hal ini dapat dilihat dari segi pemujaan dewa-dewa dan roh nenek moyang. Kemudian bidang politik atau pemerintahan. Sistem pemerintahan kerajaan di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh orang-orang India. Sebelumnya, masyarakat Indonesia masih terdiri atas kelompok-kelompok yang dipimpin oleh kepala suku. Seorang kepala suku dipilih berdasarkan keunggulan fisik dan spiritualnya. Ketika Hindu-Buddha makin berkembang, kepala suku pun mulai digantikan oleh seorang raja yang dianggap sebagai keturunan dari dewa yang memiliki kekuatan suci dan dipuja. Hal ini tentunya akan memperkuat kedudukan raja untuk memerintah wilayah kerajaan secara turun-temurun. Kemudian bidang sosial. Setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, terjadi perubahan dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya dalam masyarakat Hindu diperkenalkan sistem kasta. Sedangkan dalam agama Buddha terdapat golongan biksu atau biksuni. Dan dalam upasaka atau upasika, dalam masyarakat Buddha yang tingkatannya itu masih seperti masyarakat yang kebanyakan. Dalam bidang arsitektur, pengaruh Hindu-Buddha dapat dilihat dari bangunan candi. Meskipun bangunan candi ini merupakan pengaruh dari India, namun dalam arsitekturnya terdapat perpaduan dengan arsitektur megalitikum. Hal ini dapat dilihat pada umumnya candi-candi Hindu-Buddha yang berundak-undak seperti Candi Borobudur. Kemudian dalam bidang seni, pengaruh seni rupa India telah masuk ke Indonesia seiring dengan masuknya Hindu-Buddha. Kesenian ini dapat dilihat dari relief-relief candi seperti Candi Borobudur yang menceritakan Sang Buddha dalam suasana alam Indonesia, serta Candi Prambanan yang menceritakan tentang kisah Ramayana. Selain itu, terdapat pula seni rupa berupa patung Buddha berlanggam Gandhara di Kota Bangun, Kutai Kertanegara, Kaltim, dan berlanggam Amarawati di Sekendang, Sulawesi. Dapat dilihat dari gambar ini, di mana relief dari gambar tersebut menunjukkan Sakyamuni atau Siddhartha Gautama sedang meninggalkan istana dan juga meninggalkan kuda dan istrinya. Dia sedang berdiri di bawah sebelah kiri payung, sedang mengucapkan selamat jalan kepada makhluk gaib yang menemaninya. Kemudian bidang bahasa, aksara, dan sastra. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang bahasa dan sastra begitu terasa. Bahasa Sanskerta dan huruf Palawa yang dibawa dari India menjadi tonggak sejarah Indonesia dari zaman praaksara ke zaman aksara. Bahasa dan huruf ini banyak digunakan oleh para raja dan para brahmana untuk mengabadikan suatu momen besar pada sebuah prasasti.
Dalam bidang sastra, para pujangga Indonesia pada zaman Hindu-Buddha banyak dipengaruhi oleh karya sastra Ramayana dan Mahabharata. Kedua kitab ini telah memacu pujangga Indonesia untuk menyadurinya dan bahkan menghasilkan karya sastra sendiri, seperti Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca dan Sutasoma, karya Empu Tantular. Di bidang pendidikan, pengaruh Hindu-Buddha turut mengubah sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan ini diawali dari datangnya para pendeta India ke Indonesia. Kedatangan mereka yaitu untuk memberikan pendidikan mengenai agama Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Para pendeta tersebut kemudian mendirikan tempat-tempat pendidikan yang disebut pasraman. Di tempat inilah masyarakat mendapatkan berbagai ilmu agama dan pengetahuan. Pada perkembangannya, tempat ini mencetak para lulusan yang terpelajar. Para pelajar ini kemudian menyebar hingga ke India untuk memperdalam agama Hindu-Buddha. Sekembalinya dari India, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha dengan bahasa pengantar yang mereka gunakan adalah bahasa setempat sehingga mudah dipahami. Kemudian dalam bidang astronomi, pengaruh di bidang astronomi di sini lebih kepada sistem kalender. Dalam agama Hindu dikenal dengan tahun Saka yang dimulai tahun 78 Masehi. Di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, tahun Saka sudah ditambahi dengan cara penanggalan lokal. Selain itu ditemukan pula Candra Sengkala atau angka tahun yang disimbolkan dengan kata-kata, gambar, atau benda. Apabila dalam bentuk angka harus dibaca dari belakang. Contoh yang paling umum adalah tahun keruntuhan Kerajaan Majapahit yang ditandai dengan Candra Sengkala, sirna ilang kertaning bumi, di mana sirna itu artinya 0, ilang artinya 0, kertaning artinya 4, dan bumi artinya 1. Dengan demikian, sirna ilang kertaning bumi menggambarkan runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1400 Saka, karena dibacanya dari belakang. Untuk Candra Sengkala berupa gambar atau benda dapat dibaca melalui bagian-bagian penting bentuknya, contohnya gambar bulus di dalam mihrab Masjid Agung Demak. Meskipun berupa peninggalan Islam, namun gambar ini menunjukkan tahun Saka. Gambar bulus terdiri atas kepala yang berangka 1, 4 kaki berarti angka 4, badan bulus berarti angka 0, dan ekor bulus berarti angka 1. Berdasarkan simbol ini diperkirakan Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Saka. Nah, itulah berbagai pengaruh masuknya Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia di bidang agama, politik atau pemerintahan, sosial, arsitektur, seni, bahasa, aksara, sastra, pendidikan, dan astronomi. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam history.